Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, hari ini saya akan sharing sekaligus mendemokan sebuah aplikasi yang sederhana yang saya bikin menggunakan Angular TypeScript ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi aplikasi web front end menggunakan Angular yang dimana ini merupakan tampilan halaman login dari aplikasi yang sudah saya buat. Di mana ini aplikasi masih sangat sederhana ya, ada autentikasi, kemudian CRUD sederhana. Nah, di sini ada halaman login, di sini ada pilihan juga, misalnya ketika kita belum punya akun, tinggal kita daftar sekarang. Nah, di sini juga field inputannya cuma ada 3, nama, email, sama password. Kemudian eh, klik register ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita sudah punya akun, tinggal kita login saja. Oke, karena saya sudah punya akun, kita tes login ya. Kita tes login. Ya, nah ini merupakan halaman dashboard dari aplikasi yang sudah saya bikin. Nah, namun di sini seperti yang saya bilang tadi, aplikasi ini masih sangat sederhana dan masih dalam proses pengembangan. Nah, jadi kenapa saya post? Jadi ini merupakan bahan belajar saya. Jadi ini merupakan proyek pertama saya di Angular yang saya gunakan sebagai bahan belajar. Yang dimana nanti aplikasi ini insya Allah akan terus saya kembangkan. Kalau saya bisa bilang ini versi 0.1 lah saya bilang ya. Nah, kita pakai versi-versian aja lah. Saya juga belum begitu paham bagaimana cara orang memberikan versi terhadap aplikasi yang dibuat. Namun kenapa saya milih membuatkan versi supaya saya tahu histori pengerjaan aplikasi ini nanti dari mana sampai mana dan progresnya sudah sampai mana gitu ya. Kalau misalkan ini aplikasinya versi 0.1, jadi nanti pengembangan berikutnya 0.2 dan seterusnya kayak gitu. Jadi untuk lebih memudahkan aja. Nah, di sini aplikasinya masih hanya sekedar tampilan biasa di bagian dashboard, jadi belum disetting apapun. Jadi kita akan lebih kepada menu transaksinya nanti ya. Oke, di sini juga ada menu jurnal. Cuma di sini saya sudah langsung buat statis ya, jadi saya belum buatkan ada operasi CRUD di bagian jurnal. Jadi jurnalnya hanya ada satu, jurnal umum saja. Oke, kemudian di transaksi, menunya seperti ini. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di menu jurnal tadi ada link yang yang namanya mulai buat gitu ya. Nah, link ini sebenarnya mengarah kepada halaman transaksi, halaman pembuatan transaksi. Kalaupun kita mau masuk ke halaman transaksinya lewat sini juga bisa. Nanti di sini tinggal klik tombol tambah transaksi gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan list data dari transaksi yang sudah saya masukkan. Di sini ada beberapa data. Ada lebih dari 10 data ya, sehingga di sini ada pagination datanya. Oke. Seperti ini tampilan aplikasinya, ada fitur search-nya. Ini bisa kita tes ya, misalkan apa itu. Nah, dia akan mencari berdasarkan kata yang kita ketikkan di field search-nya. Misal apa itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa fitur. Ini kalau kita melihat halaman data di halaman selanjutnya, seperti ini. Nah, cuman teman-teman yang perlu diketahui di sini sebelumnya, di bagian pagination datanya ini saya murni bikin dari aplikasi kliennya aja ya, dari front end-nya aja. Karena kenapa? Jadi aplikasi ini masih sedang dalam proses pengembangan seperti yang saya bilang tadi. Jadi back end-nya masih menggunakan mockup ya, belum pakai REST API. Jadi mockup-nya saya bikin pakai JSON server. Kenapa begitu? Supaya proses developing aplikasi front-nya tetap berjalan. Jadi sementara saya menggunakan data mockup dulu. Jadi insya Allah nanti aplikasi ini di pengembangan berikutnya saya akan ganti mockup datanya menggunakan REST API ya. REST API-nya masih sedang dalam proses pengerjaan. Nah, kemudian di sini juga ada fitur logout. Nanti kita akan coba satu persatu fiturnya. Oke, mungkin di sini kita coba dulu fitur transaksinya ya kali ya. Oke, kita klik tombol transaksi. Di sini hanya ada inputan sederhana saja, ada beberapa field. Oke, di sini kita pilih misalnya tanggal 13 saja. Misalnya deskripsinya beli buku Atomic Habits misalnya gitu ya.
Kemudian di sini debit ini maksudnya uang masuk gitu ya. Jadi kita biarkan aja 0. Berarti di sini kita ada pengeluaran istilahnya ya. Kita ada pengeluaran, berarti anggaplah misalnya 90.000 gitu ya. Kemudian kita submit. Ya, maka datanya akan langsung masuk ke sini di bagian terakhir, beli buku Atomic Habits. Oh ya, jadi ini belum saya sorting ya. Jadi belum ada penerapan sorting juga di sini ya. Jadi data terbaru itu akan masuk di bagian paling belakang seperti ini. Jadi nanti di pengembangan berikutnya insya Allah saya akan tambahkan sortingnya supaya data terbaru itu di input di bagian paling atas mungkin seperti itu ya. Atau bisa kita kasih pilihan, bisa di sort berdasarkan data dari terbaru ke lama atau lama ke terbaru gitu. Nah di sini transaksi yang sudah kita masukkan tadi, beli buku Atomic Habits dengan biaya 90.000 dari total saldo sebelumnya adalah 7 juta sekian. Sehingga setelah dikurangi 90.000 sehingga berkurang menjadi 7.200 sekian gitu ya. Nah, itu fitur menambahkan data, berarti sudah bekerja dengan baik saya bilang ya. Kemudian kita sekarang coba edit gitu ya. Coba fitur editnya. Nah, maka dia akan langsung mengisi data di bagian form editnya berdasarkan ID yang kita kirim melalui alamat URL-nya atau di sini ya. Nah, di sini ada ID-nya. Nah, kemudian di sini misalnya tanggalnya kita biarin aja, ini kita ganti judulnya aja misalnya. Anggaplah misalnya seperti ini ya. Itu aja misalnya kita update. Atau misalnya mau ganti lihat perubahan angkanya ya. Tadi kan 7.200 sekian, misalnya di sini anggaplah harga bukunya itu 190.000 gitu ya. Nah, kita update. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. 7.146. Tadi kan 7.200-an. Jadi di sini angkanya sudah kita tambah, jadi pengurangannya ditambah menjadi lebih besar nilainya, sehingga di sini total saldo yang tersisa menjadi 7.100 sekian gitu ya. Nah, itu fitur tambah sama edit. Sekarang kita coba fitur delete-nya. Misalkan saya mau delete beli buku misalnya yang ID 12. Kita delete. Oke, dari successfully delete. Oke, maka dia langsung otomatis hilang. Gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, datanya jadi kembali lagi dia nambah gitu ya. Karena data transaksi yang tadi dihapus recordnya, jadi dia akan menjumlahkan ulang saldo terakhir, maksudnya saldo dari transaksi yang berada di atas ID 13 ini tadi ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira rumus secara sederhana dia bekerja aplikasi ini. Mungkin nanti kalau dia masih kurang tepat, insya Allah nanti akan saya perbaiki lagi gitu ya. Ini menggunakan rumus sederhana. Jadi untuk bisa mendapatkan balance ini, saya menggunakan balance sama dengan debit dikurangi kredit gitu, sehingga untuk mendapatkan hasil saldo seperti ini. Dan saya masukkan di dalam perulangan sehingga dia akan selalu melakukan penjumlahan setiap kali menambahkan data gitu. Nah, kemudian yang terakhir sekarang kita coba fitur print report-nya. Nah, di sini saya bikin masih kurang sempurna juga di sini di bagian report. Oke, kita coba print aja ya. Kita coba print. Oke, jadi di sini saya masih menggunakan download ke versi PDF-nya dulu ya, baru bisa dibuka. Jadi sebenarnya bisa dibikin pada saat misalnya di sini kita bikin tombol print, nanti dia akan munculin window. Seperti ini print atau report data transaksi yang tadi kita download dari sini. Seperti ini dia tampilannya, hasilnya. Dia akan ngeprint semua datanya di sini. Oke. Jadi ini masih sangat-sangat sederhana ya, masih sangat jauh dari kata sempurna. Nah, jadi itu kenapa saya bilang tadi di awal, aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan yang insya Allah akan terus saya kembangkan ke depannya sampai dia benar-benar berfungsi ya. Meskipun dia sederhana, tetapi kalau dia berfungsi, kenapa tidak gitu kan? Nah, itu dia beberapa fitur yang tersedia di dalam aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi ini saya saya namakan aplikasi jurnal umum gitu ya. Aplikasi jurnal umum ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi kecil gitu ya. Karena di sini hanya ada tanggal, deskripsi, debit kredit. Debit kredit ini uang masuk, uang keluar, kemudian ada balance. Balance ini ya saldo gitu ya.
Hanya itu saja yang dia catat. Jadi aplikasi ini benar-benar simple, sederhana. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang tinggal kita balik lagi ke sini, kita coba fitur logout-nya. Ya, jadi apa namanya? Fitur-fitur yang sudah saya masukkan, sudah saya sediakan di dalam aplikasi ini eh, sudah bekerja dengan baik semuanya ya. Ya, jadi data backend-nya ini saya bikin menggunakan apa namanya? JSON server. Nanti teman-teman bisa cari di Google namanya JSON server placeholder gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau melihat source code-nya, mungkin kalau ada teman-teman yang butuh untuk belajar, bisa langsung di apa namanya dicek di GitHub saya di sini ya. Nanti saya akan share di deskripsi linknya. Ya, jadi ini sudah saya buatkan di GitHub. Dan nanti tinggal di clone saja projectnya ya. Oke. Nah, itu dia sedikit demo tentang aplikasi project yang saya gunakan sebagai bahan pembelajaran saya di Angular. Kurang lebihnya mungkin nanti akan saya perbaiki lagi di versi aplikasi ini selanjutnya, dalam pengembangan selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja demo dari aplikasi ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih.